Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat berita yang ada di televisi maupun juga yang ada di media sosial seperti YouTube dan juga TikTok. Ada banyak orang yang memberikan komentar yang meminta atau mendoakan supaya peperangan yang ada di Timur Tengah antara Israel dengan bangsa-bangsa sekitarnya itu boleh cepat reda. Dan ini sesuatu yang positif, sesuatu yang sangat baik. Tapi sebagai orang Kristen, kita melihat dan belajar bahwa apa yang terjadi hari-hari ini itu semua sedang menuju penggenapan dari firman Tuhan. Karena Alkitab dengan jelas berkata berulang-ulang, khususnya di dalam pengajaran-pengajarannya, Tuhan Yesus Kristus dia menyatakan bahwa sebelum dia datang yang kedua kali atau terjadi hari kiamat, maka akan ada tanda-tanda yang akan terlebih dahulu terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali. Salah satunya adalah peperangan antara bangsa melawan bangsa. Nah, ini sudah dicatat di dalam Alkitab dan sebagai orang Kristen, orang percaya, kita tidak perlu lagi untuk heran, bahkan juga takut dengan keadaan ini. Karena memang itu semua sudah dicatat di dalam Alkitab dan itu semua adalah pesan atau nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita sebagai orang-orang Kristen, kita menjadi orang-orang yang perlu untuk mendoakan ya lewat apa yang terjadi hari-hari ini. Ya, kita berdoa supaya ada banyak orang yang sadar, ada banyak orang yang mulai mengingat kembali apa yang disampaikan di dalam Alkitab, khususnya adalah orang-orang Kristen, supaya mereka sadar bahwa memang dunia ini sedang menuju yang namanya kehancuran, menuju yang namanya penghakiman, saudara-saudara. Nah, waktu saya melihat orang-orang berkomentar dan juga mendoakan supaya peperangan yang terjadi di Timur Tengah ini boleh reda, maka saya teringat akan firman Tuhan dalam surat Roma pasal yang ke-11. Ya, kalau saya baca panjang sekali, tetapi saudara bisa lihat ayat 17 dan ayat yang ke-28. Perhatikan firman Tuhan berkata, "Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah." 18. "Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu." Dari konteks firman Tuhan ini, Israel tersandung dan bangsa-bangsa lain itu selamat. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen, ya, kalau berbicara sebagai atau prinsip atau istilah manusia, maka kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Karena Israel ketika menolak Mesias, tidak mau mempercayai Yesus, maka keselamatan itu bisa diperluas sehingga kita sebagai orang-orang non-Yahudi pun juga ketika percaya di dalam yang namanya iman di dalam Kristus, maka kita mendapatkan keselamatan itu. Status kita, ya, identitas kita itu sebagai tunas liar. Jadi kekristenan sangat-sangat bersyukur ya, karena orang-orang Yahudi, mereka itu sampai hari ini belum percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang sebagai manusia adalah Sang Mesias. Nah, kita perlu untuk yang namanya mendoakan supaya orang-orang Yahudi itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang sudah datang. Nah, memang kalau kita melihat bahwa peperangan ini sedang terjadi, Israel tidak pernah berhenti untuk yang namanya menyerang ya, mengirim pesawat-pesawatnya ya, terus membom daerah atau bangsa Iran atau salah satu kota yang ada di Iran yang kita nonton, maka kita akan melihat bahwa bangsa-bangsa yang mendapatkan serangan daripada Israel, mereka tidak akan pernah tinggal diam pun juga. Mereka pasti akan yang namanya berperang. Nah, tugas kita sebagai orang-orang Kristen
lewat peperangan yang terjadi, Israel ini bisa yang namanya dipulihkan oleh Tuhan. Orang-orang Yahudi, mereka bisa yang namanya diselamatkan. Karena kalau mereka itu tidak mempercayai Yesus itu sebagai Mesias dalam keadaan ketika dia datang sebagai manusia, maka Tuhan bisa pakai segala cara untuk membawa mereka itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang sudah datang. Sehingga dalam kitab Wahyu, kalau kita membaca ada 144.000 ya, yang tidak dicatat hanyalah satu suku, yakni suku Dan. Di situ menunjukkan bahwa orang-orang Israel, bangsa Yahudi, akan tiba waktunya. Mereka pun juga akan mengakui, percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia adalah penyelamat. Dia adalah Tuhan Allah, saudara-saudara. Ini yang menjadi doa kita. Dan ayat yang ke-28 dari Roma pasal 11, firman Tuhan berbunyi, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi menurut Injil mereka adalah seteru Allah. Karena mereka itu tidak mau mempercayai Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai penyelamat, sebagai Tuhan dan Allah. Tetapi menurut pilihan mereka adalah kekasihnya Allah karena nenek moyang mereka. Tidak heran ya, Alkitab mencatat bahwa Israel adalah milik pusaka daripada Tuhan. Barang siapa yang menyentuh mereka, maka mereka akan berurusan dengan Tuhan. Jadi saya dan saudara melihat dari apa yang Alkitab katakan bahwa menurut Injil mereka itu adalah seteru Allah. Tetapi menurut pilihan mereka adalah kekasih Allah karena nenek moyang mereka. Berarti walaupun hari ini mereka itu belum percaya, belum bertobat, belum percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, tetapi mereka tetap dikasihi oleh Allah. Sama seperti kita dan juga semua bangsa, semua umat manusia yang ada di dunia ini, Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga kita perlu untuk mendoakan orang-orang Yahudi sehingga mereka itu bisa ya lewat peperangan menuju akhir zaman ini. Mereka akan mengaku dengan mulut mereka, lidah mereka, bertekuk lutut mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Jadi tugas kita sebagai orang Kristen adalah mendoakan supaya orang-orang Yahudi, bangsa Israel, bangsa Yahudi yang sampai hari ini belum menerima Yesus sebagai Mesias, Tuhan dan Allah Juru Selamat, mereka bisa menerima ya Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat. Ini yang menjadi doa kita ya. Percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa Yahudi, maka Tuhan pun juga mengasihi semua bangsa. Semua orang-orang yang ada di dunia ini itu dikasihi oleh Allah. Mari sebagai orang Kristen kita berdoa, kita percaya bahwa pemulihan pasti akan terjadi untuk ya bangsa pilihan Tuhan, yakni Israel. Tuhan memberkati.